Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Kominfo? Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Warsita, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan secara simbolis sejumlah bantuan logistik bagi korban terdampak banjir di Kecamatan Astambul. Penyaluran bantuan disalurkan ke Desa Mungguraya karena ketinggian air hampir 1 meter dan sejak bulan Januari sudah terdampak banjir. Didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Warsita, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan logistik bagi korban terdampak banjir diterima Camat Astambul Ahmad Fauji. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meminta bantuan yang telah diserahkan agar bisa didistribusikan secepatnya sehingga bisa sedikit meringankan beban warga yang terdampak. Beliau juga mengimbau warga untuk terus selalu waspada karena menurut laporan BMKG Kalimantan Selatan, curah hujan masih cukup tinggi hingga bulan Mei. Sementara itu, Camat Astambul Ahmad Fauji mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, banjir yang menggenang di wilayah kerjanya terjadi di 22 desa. Sementara titik terparah terjadi di Desa Mungguraya dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Bupati Banjar melalui BPBD Kabupaten Banjar, kalau melihat daripada 22 desa ini di wilayah Astambul, memang kita jujur kita sampaikan bahwa yang terparah ini adalah di Mungguraya. Jadi Mungguraya itu hampir ada yang di RT 3 itu hampir 1 meter. Memang benar-benar aktivitas masyarakat itu tidak bisa dijalani, sehingga sepeda motor masyarakat harus tertumpuk satu tempat tinggi di RT 1. Kedua, kemungkinan besar kenapa difokuskan ke Mungguraya, karena Mungguraya ini dari Januari, Februari, Maret itu ada yang surutnya dibandingkan dengan desa-desa lain masih bisa beraktivitas, karena hasil survei kami ke lapangan bersama dengan Danramil Polsek setiap hari itu memang di sana boleh dikatakan agak lumpuh itu aja, sehingga banyak fokus ke sana. Bantuan logistik berupa beras 50 kg, telur 384 kg, mie instan 50 dus, air mineral 50 dus, minyak goreng 60 liter, 250 ikan kaleng, dan 480 kecap kemasan botol. Beras itu ada 550 kilo, dan ini itu 50 dos, kemudian ini ada 20 ikan kali 5 100 serat, boleh ada 5 kotak sekitar 60 ya, 60 sarden itu ada 250. Kami berharap bisa meringankan beban ya. Memang kalau sepenuhnya kita bantu untuk jiwa memang nggak cukup. Jadi ini adalah perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Memang sebaiknya itu dibuat dapur umum di masing-masing desa. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur terima silaturahmi dan audiensi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati sampaikan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan BPKRI perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemerintah Kabupaten Banjar.
Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan lakukan silaturahmi dan audiensi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Audiensi disambut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Asisten Administrasi Umum Haja Siti Mahmuda, Inspektur Kabupaten Banjar, dan beberapa kepala SKPD. Bupati mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan oleh Kepala BPKRI Perwakilan Kalimantan Selatan. Menurutnya, masukan yang diberikan sangat berarti. Selain itu, pemerintah daerah juga harus lebih cepat menanggapi terkait aset. Sementara itu, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga selaku penanggung jawab pemeriksa keuangan Rahmadi mengungkapkan, setiap tahun sesuai amanat Undang-Undang Dasar, BPKRI melakukan pemeriksaan atas pengelolaan data keuangan negara. Wujud dari mentaati amanat tersebut, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar, dan pemeriksaan telah dilakukan sejak Januari 2023 dan dilanjutkan pemeriksaan selama 30 hari ke depan. Ditambahkan Rahmadi, BPK akan memberikan laporan pemeriksaan dan juga opini atas laporan keuangan tersebut. Kita setiap tahun sesuai amanat dan undang-undang dasar kita BPK melakukan pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi setiap tahun wujud dari mentaati amanat itu kita melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Nanti ini rangkaian pemeriksaan telah dilakukan sejak Januari 2023 kemarin, pemeriksaan pendahuluan, kemudian dilanjutkan sekarang pemeriksaan terinci. Dan terinci setelah pemerintah Kota Banjar menyerahkan laporan keuangan unauditnya. Kemudian kita sekarang melakukan pemeriksaan selama 30 hari ke depan. Nanti kita pada saatnya ini kita akan menyampaikan lagi laporan atas hasil pemeriksaan ini. Nanti kita memberikan opini atas laporan keuangan ini. Seperti apa opininya nanti. Kita berdasarkan hasil pemeriksaan. Harapan kita semua laporan keuangan mesti bagus ya. Tapi kita lihat dulu nanti seperti hasil pemeriksaan seperti apa. Karena kita nggak bisa sekarang indikasi permasalahan itu kan bisa saja setelah dikonfirmasi bisa saja berubah. Karena kita terus komunikasi berdasarkan bukti-bukti nanti apa seperti apa yang di lapangan. Kita melakukan begini. Hairin, Rifah, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi membuka training center untuk kafilah LPTQ Kabupaten Banjar. Pelatihan ini sebagai wadah dan sarana dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan para kafilah LPTQ Kabupaten Banjar dalam mempersiapkan diri menuju MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digelar di Kota Banjarbaru tahun 2023. Ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan TC Kafilah TQ Kabupaten Banjar tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Kegiatan pelatihan adalah sebagai wadah dan sarana dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan para kafilah LPTQ Kabupaten Banjar dalam mempersiapkan diri menuju MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digelar di Kota Banjarbaru tahun 2023. Untuk itu dipinta pelatihan dijadikan sebagai momentum untuk kembali mengevaluasi dan terus melakukan pembenahan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka training center kafilah LPTQ Kabupaten Banjar di Aula Bapelkes Banjarbaru. Penghargaan juga disampaikan Bupati kepada LPTQ Kabupaten Banjar dengan segala programnya untuk meningkatkan skill dan wawasan peserta, serta Dewan Guru yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kepada peserta pelatihan. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri mengatakan, pemusatan latihan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada kafilah yang akan mengikuti MTQ tingkat provinsi tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan para kafilah dari semua cabang yang dilombakan agar memperoleh hasil yang maksimal. Tahun 2023 dan ini direncanakan 2 tahap dalam rangka mempersiapkan kafilah mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, yaitu
tahap 1 sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini, dan insya Allah tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang menjelang MTQ Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta pelatihan sebanyak 55 orang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2023, sementara pelatihan kedua akan digelar bulan Mei 2023 mendatang. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pembakal se-Kabupaten Banjar ikuti penyuluhan dan konsultasi hukum pertanahan bagi aparatur perangkat desa se-Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka kegiatan meminta para peserta nantinya memanfaatkan kerjasama yang dilaksanakan sebagai solusi apabila ada permasalahan di desa yang berhubungan dengan perdata, tata usaha negara, dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Diikuti para pembakal se-Kabupaten Banjar, dilaksanakan penyuluhan dan konsultasi hukum pertanahan bagi aparatur perangkat desa se-Kabupaten Banjar. Implementasi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara pada bidang datun dan program jaga desa pada bidang intelijen digelar di Aula Kiai Haji Kashful Anwar Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Martapura. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan mengatakan kegiatan pelaksanaan sangat terbantu dengan kesepakatan para pembakal dan tentu juga butuh dukungan dan komitmen bersama. Ia pun menghimbau kepada seluruh pembakal khususnya yang baru dilantik untuk segera menginventarisir permasalahan di desa masing-masing. Kemudian aset yang ada dengan melakukan pendataan dan analisis yang sangat tertib karena akan sangat mempengaruhi kinerja di mana tanpa administrasi yang tertib maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Freddy Martin menjelaskan penyuluhan pertanahan selalu disampaikan kemana-mana dan pada kegiatan kali ini harus tepat ke sasarannya. Dan yang paling penting, Kabupaten Banjar telah dicanangkan gerakan pemasangan patok tanda batas. Jadi, kepada pembakal untuk bisa menyampaikan informasi kepada warganya karena permasalahan sengketa tanah merupakan permasalahan penting di masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur ketika membuka acara meminta para peserta nantinya memanfaatkan kerjasama yang dilaksanakan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebagai solusi apabila ada permasalahan di desa yang berhubungan dengan perdata, tata usaha negara, dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Bupati berpesan kepada semua pembakal dan perangkat desa untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi serta berpegang teguh pada perundang-undangan terutama dalam bidang administrasi pertanahan. Kita ketahui bersama pemerintah mengikuti amanah dari undang-undang dan juga peraturan daerah yang salah satunya memberikan alokasi anggaran kepada masing-masing desa untuk mengurangi dan dampak risiko penyelewengan dana desa serta perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kerjasama dengan Kajari Kabupaten Banjar. Selain itu juga untuk mengamankan pembakal dan perangkat desa dalam administrasi pertanahan tentunya, yang selama ini para pembakal ada yang paham, ada juga yang tidak memahami hal tersebut. Mudah-mudahan kerjasama ini tentunya meringankan beban pembakal lah. Amun mengumpati aturan gitu. Ini kalau ada mengumpati aturan ya jadi masalah juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam kegiatan ini juga diserahkan sertifikat aset milik pemerintah Kabupaten Banjar yang diserahkan Kepala Kantor Pertanahan kepada Bupati Banjar dan juga Kepala Kejaksaan Negeri kepada Bupati Banjar. Hadir dalam kegiatan ini PLH Sekda Kabupaten Banjar Ikhwan Syah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, staf dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, staf Kantor Pertanahan dan Pembakal se-Kabupaten Banjar. Umar, Pepen, Suara Banjar melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar kembali menggelar Festival Becatuk Dauh 1444 Hijriah tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Festival ini digelar dari 20 sampai 23 Maret 2023, diikuti oleh 28 grup, memperebutkan piala bergilir dan uang tunai puluhan juta rupiah. Festival Becatuk Dauh tahun 1440 Hijriah atau 2023 Masehi pada hari ini, Senin 20 Maret 2023, saya nyatakan resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menggelar Festival Becatuk Dauh 1444 Hijriah atau 2023 di halaman kantor Disbud Warapar Kabupaten Banjar di Martapura. Ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menandai dibukanya Festival Becatuk Dauh 1444 Hijriah. Wakil Bupati mendukung Festival Becatuk Dauh karena sebagian besar pesertanya dari kalangan generasi muda, sehingga sangat positif sebagai ajang atau wadah kreativitas bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan bakat dan keterampilan mereka. Selain itu, ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan, terutama ritus keagamaan dalam rangka mendukung misi kelima pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pada pencapaian sasaran berkembangnya budaya Banjar dan juga budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar. Festival Becatuk Dauh Kabupaten Banjar yang sudah vakum selama 3 tahun gara-gara pandemi. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa melestarikan lagi budaya Banjar. Mudah-mudahan dengan adanya Becatuk Dauh ini, terutama pesertanya tadi kita para pemuda-pemuda, dengan adanya pemuda yang hadir, kita bisa lagi mengangkat budaya Banjar. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan yang ada tertib, nilai yang mana yang bagus yang dan sudah dibikinkan piala, tersedianya gilir, hadiahnya tadi sudah kurang lebih 38 juta, 38 juta. Nah, mudah-mudahan bisa dapat pembinaan, mudah-mudahan tiap tahun kita adakan ini menyambut bulan suci Ramadan. Sementara itu, Kepala Disbud Warapar Kabupaten Banjar Haris Rifani dalam laporannya menyampaikan, Festival Becatuk Dauh merupakan agenda rutin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari prioritas daerah berupa penguatan karakter dan kehidupan masyarakat agamis dengan sub-prioritas penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan. Tidak salah 28 peserta. Untuk mekanisme perlombaan seperti tahun-tahun yang sudah lalu, kita kan sejak masa pandemi beberapa tahun yang lalu tidak bisa menjalankan. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita laksanakan sesuai dengan apa anggaran yang ada di BPA kita. Di samping itu juga kita buatkan piala bergilir, yang mana dengan adanya piala bergilir ini menarik peserta-peserta yang tidak bisa mengikuti tahun ini, mungkin tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi. Itu harapan saya ke depannya. Berapa hari Pak dan apa finalnya pas? Grand finalnya kalau tidak salah arahan dari Pak Wakil Bupati itu pada tanggal 21. Tanggal 21 di bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Festival Becatuk Dauh 1444 Hijriah dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 23 Maret 2023 di halaman kantor Disbud Warapar dan babak final pada malam 21 Ramadan di halaman kantor Bupati Banjar. Diikuti 28 grup memperebutkan piala bergilir dan total uang tunai puluhan juta rupiah. Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banjar menggelar monitoring harga dan ketersediaan stok pangan di tingkat distributor, produsen serta pasar-pasar tradisional jelang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Upaya ini berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan pada saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Banjar menggelar monitoring harga dan ketersediaan stok pangan di tingkat distributor, produsen, serta pasar-pasar tradisional. Kegiatan diawali pemantauan ke gudang PT Sungai Budi di Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan yang merupakan distributor minyak goreng, gula, dan tepung. Dijelaskan Marketing Supervisor PT Sungai Budi, Anton Gudang, yang melayani untuk stok barang Kalimantan Selatan dan Tengah ini, ketersediaan semua stok barang aman hingga Lebaran Idul Fitri. Sementara untuk harga masih dalam kisaran normal. Untuk harga jual dari gudang ke penjual, untuk minyak goreng rata-rata di harga Rp16.000 sampai Rp16.500 per kilogram. Untuk gula, per kilonya Rp13.500 untuk gula kemasan dan Rp12.500 per kilogram. Pemantauan juga dilakukan ke penggilingan padi sumber usaha tani yang ada di Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut. Hal ini guna mendapatkan data ketersediaan beras khususnya jelang Ramadan, dan untuk ketersediaan beras juga aman beberapa bulan ke depan. Penggilingan padi ini juga melayani untuk ketersediaan stok di Hulu Sungai dan Kota Banjarmasin. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah yang juga ikut serta bersama tim Satgas Ketahanan Pangan dan tim Pengendalian Inflasi Daerah saat kunjungan ke beberapa gudang distributor menjelaskan, pihaknya berharap upaya yang dilakukan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan pada saat bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kami dari Satgas Pangan Nasional Kabupaten Banjar telah melakukan beberapa kunjungan terkait persiapan kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Salah satunya tadi kita bersama-sama melihat insya Allah kesiapan pangan kita tersedia mencukupi, dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pangan-pangan yang barangkali dibutuhkan pada saat kegiatan bulan suci Ramadan. Tim juga melakukan pemantauan di gudang PT Garuda Wisnu Amerta sebagai distributor minyak goreng. Diterima Operasional Manajer Ahmad Mujiono yang menjelaskan bahwa ketersediaan stok minyak goreng aman baik ketersediaan maupun juga harga. Distributor ini juga beberapa kali mendukung kegiatan pasar murah di Kabupaten Banjar dan ke depan juga siap menjadi mitra bagi Kabupaten Banjar bersama DKUMPP dalam pelaksanaan kegiatan serupa. Pantauan berlanjut ke pasar tradisional Kecamatan Gambut, baik untuk harga beras, gula, telur, ikan, dan lainnya. Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar I Gusti Mada Suryawati menjelaskan, untuk jelang Ramadan dan Idul Fitri 2023, ketersediaan bahan pokok pada posisi aman dan semua stok mencukupi. Ada beberapa kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti beras lokal, namun masih di batas kenaikan normal. Selain itu, pihaknya juga akan menggelar pasar murah di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pada hari ini kita dari tim TPID Pemkab Banjar bersama Satgas Pangan Polres Banjar dan Kodim bersama-sama ke gudang beras, ke gudang bahan pokok penting lainnya, Rosben dan Alip, untuk menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ketersediaan bahan pokok dan bahan pokok penting lainnya serta harga. Sampai kita pada hari ini ke Pasar Gambut. Kalau untuk kenaikan harga bahan pokok bahan penting lainnya ada beberapa komoditi yang naik seperti beras. Menurut informasi investigasi kita, beras yang naik, beras lokal yang naik. Sangat terbantu dengan adanya beras dari
Makassar, dari Manukan, itu sangat terbantu untuk masyarakat. Jadi harapan kami masyarakat menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, pintar-pintar memilih mana kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi dengan harga yang terjangkau untuk mereka. Kita hari Senin akan ada pemantauan lagi di Pasar Astambul, Pasar Martapura. Setelah itu kita akan mengadakan pasar murah. Pasar murah di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Pembukaan secara resmi oleh Bupati Banjar dan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di halaman gedung Dekranasda Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kabag Ekonomi Kabupaten Banjar, Tim Pengendalian Inflasi Daerah beserta Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, perwakilan Kodim 1006 Banjar, dan Polres Banjar. Wahyu, Pepen, Suara Banjar, melaporkan. Metrokominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.